terjadi pergeseran investasi portofolio global ke emerging market, sebagian sudah, dan juga ke emas. BUMN kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, warna merah menghiasi pasar saham Indonesia pada Selasa 18 Maret 2025 kemarin. Trading halt diberlakukan pemirsa, turun sekitar 6,12%. Setelah 5 tahun pasca COVID, hal ini kembali terjadi. Bukan hanya itu pemirsa, nilai rupiah semakin melemah, terkoreksi sekitar 3%. Apa sebenarnya yang terjadi dengan perekonomian Indonesia? Apa penyebabnya? Dan apakah ini akan berangsur-angsur terus terjadi? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum pada malam hari ini pemirsa, dengan sejumlah narasumber yang kami sudah hadirkan di Studio TV One pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bapak Fir Abdul Jamal, investor pasar saham. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Pak? Mic-nya boleh dipakai Pak. Pak Fir, mic-nya boleh dipakai Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Kemudian juga hadir bersama dengan kami ada Bapak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya hadir Pak Fitra Faisal, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga terakhir narasumber kita Pak Alfred Nainggolan, investor pasar saham. Selamat malam Pak. Selamat malam pemirsa TV One. Oke, ini menarik pemirsa pembahasan kita karena pasti Anda juga menanti-nanti apa menjadi penyebabnya, tapi usai informasi berikut untuk Anda. Selasa 18 Maret 2025 menjadi hari kelabu di pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terjun bebas hingga 6,12% ke posisi 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi pertama. Hal ini membuat Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara waktu atau trading halt selama 30 menit. Anjloknya IHSG ini terparah setelah pada masa pandemi COVID-19. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengatakan, penurunan IHSG terjadi karena adanya pergeseran portofolio global yang semula berbondong-bondong ke Amerika Serikat, kini ke emerging market dan emas. Jadi saya ulangi lagi, terjadi pergeseran investasi portofolio global yang semuanya sebelumnya itu berbondong-bondong semuanya ke Amerika, sekarang mulai juga ada pergeseran untuk obligasi ya. Fixed income securities, mulai ada pergeseran ke emerging market, sebagian sudah, dan juga ke emas. Sementara itu dari dalam negeri, sejumlah isu mempengaruhi pergerakan IHSG. Di antaranya, kekhawatiran mengenai pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Danantara terkait rencana pengambil alihan pengelolaan 7 BUMN raksasa. Rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap masa depan fiskal. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Anjloknya IHSG juga berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut data Bloomberg, tahun ini rupiah merosot lebih dari 3% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di pasar negara berkembang.
Lalu, sampai kapan? IHSG anjlok, rupiah melemah pemirsa. Saya akan tanya ke Pak Fir. Pak Fir, apakah ini sudah sesuai dengan prediksi Anda? Anda sudah memprediksikan sebelumnya bahwa akan terjadi trading halt penurunan 6,1%. Dan bahkan, apakah ini termasuk sudah masuk ke lini bottom atau titik terendah? Tanggapan Anda? Yes. Saya sudah ngomong ini dari 2 tahun lalu. Oke. Dan lebih keras lagi pada tahun 2024. Jadi apa yang terjadi? Saya mau rubah dulu narasi dan cara kita berpikir bahwa ini tidak crash. IHSG itu nggak crash. Karena kalau crash itu pasti nggak naik lagi. Kayak pesawat itu crash ya jatuh ya nggak naik lagi ya. Jadi ini hanya pembalikan arah. Pembalikan arah dari bullish ke bearish. Karena IHSG tidak memiliki mekanisme koreksi pasar yang disiapkan dengan baik, akhirnya apa? Pasar melakukan koreksi dengan caranya sendiri. Dengan cara brutal lah kalau boleh dibilang. Dengan cara seperti apa? Mereka jual. Mereka membeli. Kadang itu pemain besar, itu sudah beli dari 5 tahun lalu. Dan 5 tahun lalu itu kalau kita bisa pakai istilah, mereka sudah 5 tahun kembung. Kembung artinya ya profitnya ada, sekian T profitnya, tapi nggak bisa dieksekusi. Jadi kayak orang kalau trading, kayak trading di akun demo, profitnya gede tapi nggak bisa diambil. Nah, tunggu kesempatannya. Pada saat 2019 mereka menggunakan isu wabah COVID dengan panic selling. Oke, artinya setiap 5 tahun sekali ini akan terus terjadi, begitu maksud Anda? Pasti terjadi. Oke. Karena apa? Kalau di luar negeri, penurunan 4% itu biasa aja. Contoh emas dari harga 2790, itu turun sampai 2286, itu udah lebih dari 250 poin. Tapi ya buktinya naik lagi tuh, malah menciptakan all time high baru 3000, 3060. Jadi kita harus menyiapkan marketplace ini harus menarik. Jangan marketplace yang kayak zaman Flintstone zaman dulu itu. Nggak ada lagi. Market ini harus dibuat semenarik mungkin. Oke. Baik. Oke, tetapi kan turunnya IHSG pasti ada penyebabnya, Pak Alfred. Saya pengen tahu dari pandangan Anda, apakah memang ini murni ada pengaruh global kah, atau domestik, atau pengaruh apa yang kemudian menurunkan IHSG? Ya, kalau kita lihat memang tren penurunan bursa ini udah mulai terjadi dalam 2 kuartal ya. Oke. Kuartal keempat 2024 dan kuartal pertama sampai saat ini ya. Jadi kalau kita lihat posisi tertingginya kemarin di awal semester kedua, kita sempat hampir mendekati 8.000, setelah itu penurunan. Dan kalau kita cermati memang sepanjang 2 kuartal ini, itu aksi jual asing itu sangat masif. Jadi kalau kita lihat, saya sudah melakukan sedikit korelasi ya. Dan ternyata memang bisa dikatakan bahwa ketika asing melakukan penjualan, jarang indeks kita mengalami hasil positif secara harian. Jadi ini menunjukkan bahwa memang asing itu cukup memberikan arah bagi pergerakan bursa. Jadi ketika ada net sell asing masif, biasanya hasil bursa kebanyakan negatif. Dan ini sudah terjadi tadi dalam 2 kuartal. Nah, kalau yang kita lihat yang kemarin sempat trading halt, kalau saya mencermati mikro tradingnya, itu memang ada aksi jual di 30 menit pertama bursa, itu yang di-lead oleh saham-saham 4 bank besar kita. Jadi ada aksi jual cukup besar dari asing, kemudian 30 menit berikutnya sempat stay, konsolidasi dan sebagainya. 30 menit kedua aksi jual lagi, dan kalau kita lihat sampai nanti yang 30 menit berikutnya lagi ada gelombang ketiganya, itu yang membuat ternyata investor baik itu domestik tidak bisa menyerap tadi aksi jual asing yang cukup masif. Saya mau coba dalami asing kenapa menjual sahamnya gitu Pak. Ya, kalau asing menjual sahamnya tentu kalau kita lihat yang pertama adalah ini agak sulit memang untuk menjelaskan ya, karena memang tapi sekali lagi kita kalau kita melihat memprediksi tentu melihat kondisi yang tadi. Ada yang lebih menarik. Yang pertama itu ya, artinya bahwa ketika sebuah investor keluar dari sebuah, anggaplah negara kita Indonesia, tentu tadi uangnya itu kan pasti akan ada tujuannya kemana lagi. Kita juga nggak tahu, nanti tinggal waktu yang akan membuktikan apakah dia akan balik lagi kembali atau memang betul-betul keluar.
Jadi tinggal kita nanti melihat kemana arahnya. Yang kedua tadi ya pasti kondisi yang menurut dia memang sudah tidak bisa lagi mencari ruang atau profit yang lebih besar lagi. Kalau capital outflow yang keluar selama ini sudah berapa banyak? Kalau year to date kurang lebih angkanya 32 triliun. 32 triliun. Kalau dalam 2 kuartal ini dari bulan Oktober 2024 sampai di Maret ini kurang lebih sekitar 66 triliun. Dan itu year to date 74-75% ini disumbang oleh penjualan 4 bank besar kita. Tapi kalau di 2 kuartal ini kontribusi 4 bank besar kita itu 82% asing jualnya. Dari 66 itu 82%-nya itu 4 bank besar kita. Oke, baik. Tetapi juga yang menjadi perhatian dari para investor adalah kondisi fiskal atau kondisi dari domestik kita. Pak Fatih, menurut Anda bagaimana? Apakah memang hal-hal ini yang kemudian memicu investor asing untuk out dari Indonesia? Iya, sebetulnya jika kita lihat kondisi ekonomi makro kita ini di dalam kondisi yang baik. Bahkan cadangan devisa dan juga inflasi kita sangat terkendali kan gitu. Memang ada kontraksi di Q1 ini terkait dengan penerimaan, namun itu merupakan sebuah hal yang wajar. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, saya sangat yakin dan optimis setelah nanti koreksi kita berfungsi dengan penuh, dengan baik, tentu di bulan-bulan ke depan kita bisa mengejar ketertinggalan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan di forum ini bahwa kita di dalam kondisi ekonomi yang tidak ada masalah. Gitu. Kami di DPR RI berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan sangat intens dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa terkait dengan kondisi moneter dan ekonomi ini tidak ada masalah dan secara angka kan bisa dibuktikan gitu. Sehingga menurut saya terjadinya anomali ataupun koreksi yang dalam di IHSG ini mungkin lebih kepada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain, saya juga mau dalami nanti ke Pak Fitra terkait dengan defisit kita, kemudian pengumuman defisit, dan juga pelemahan rupiah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Beberapa permasalahan domestik pemirsa seperti defisitnya sekitar 31 triliun rupiah yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada kuartal pertama, kemudian juga beberapa gejolak-gejolak lainnya seperti Danantara. Seberapa besar sebenarnya permasalahan fiskal kita, permasalahan domestik ini akan berpengaruh terhadap pasar saham? Ya, jadi saya melihatnya this is a bit of everything, sedikit-sedikit dari yang banyak dari semua itu. Ya, jadi kalau kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh Pak Peri tadi, ada semacam tekanan global di awal meskipun sudah mereda ya. Tekanan globalnya itu dari sisi Amerika Serikat karena mereka kalau saya melihat ya di market itu potensi pertumbuhan di Amerika Serikat ketika Trump itu terpilih di bulan November itu sangat tinggi sekali karena dengan Make America Great Again itu artinya ultra expansionary fiscal policy artinya membuat Amerika tumbuh dan equity market mereka pasti akan sangat tinggi gitu ya potensinya itu yang kemudian ditangkap oleh foreign funds, menyedot dana dari emerging markets dan pada posisi di awal tahun posisinya sudah short emerging markets gitu ya, sudah melepas kepemilikan dari emerging markets ingin go all in ke US. Nah, ini kan permasalahannya adalah ketika di bulan Februari ya, di bulan Januari bahkan melanjutkan dari Desember tren itu masih tetap terjadi dan menekan semua emerging markets tidak hanya Indonesia tapi semuanya kena. Nah, tapi kenapa kemudian di bulan Februari dan Maret ketika Amerika Serikat itu USD 10 year-nya itu justru turun. Kenapa USD 10 year turun? Itu salah satu indikasi yang kita lihat di market juga ketika mereka melemah kecenderungannya sehingga the Fed mungkin bisa memotong suku bunganya. Harusnya itu positif buat emerging markets, harusnya kita mendapatkan yang hijau gitu kan. Tapi ternyata enggak, kita merah sendirian. Apa? A bit of everything. Pertama, dari masalah efisiensi. Efisiensi itu banyak yang juga salah tangkap. Dikiranya budget cut, tapi ternyata budget reallocation. Nah, itu kemudian harus diperbaiki komunikasinya. Itu ada beberapa asing yang juga melihat ini berarti potensi return on equity di tahun ini akan sangat terbatas. Salah satunya Morgan Stanley yang mendowngrade market kita. Kenapa? Mereka lihat return on equity kita di tahun ini mungkin akan sangat terbatas. Fondasinya apa? Fondasi pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Ada banyak sekali hal. Salah satunya juga mungkin saja itu dari
isu efisiensi yang disalah tangkap itu. Yang kedua memang Morgan Stanley punya landasan yang lain. Nah meskipun kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita oke, sampai tahun lalu itu masih 5,03%, tapi bisa ingat kita lihat dari trajektori selama 10 tahun terakhir, exclude pandemic times, pertumbuhan ekonomi kita 5,07%, sehingga yang 5,03% ini di bawah average 10 years. Ditambah lagi kita punya masalah serius, ya memang enggak terlalu serius, tapi ini jadi hantu ya di tahun-tahun mendatang. Apa? Masalah sluggish demand. Di bulan Januari inflasi kita 0,76%. Di bulan Februarinya minus 0,09%. Itu artinya apa? Demandnya lagi sluggish. Memang ada diskon PLN 50% di situ. Memang ada harvest time. Tapi kalau kita lihat data konsensus di bulan Januari ekonom meyakini bahwa inflasi itu 1,8%. Sementara di Februari itu 0,4% bahkan. Yang terjadi malah deflasi. Nah, artinya ini apa? Mayoritas ekonom itu expect demand di Januari dan Februari di sini, tapi yang terjadi malah sebaliknya di bawah. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai, padahal ini kan festivities. Bulan Februari itu harusnya menuju bulan Maret, itu demand lagi di atas gitu kan. Nah hal yang lain juga menarik adalah kalau kita bicara PPH 21, itu juga di APBN, itu kita melihat proyeksinya justru turun. Nah ini kan juga berarti kita bicara mengenai potensi di sektor formal yang semakin terbatas. Nah, itu isu efisiensi. Terus kemudian kita bicara mengenai isu resiko fiskal. Goldman Sachs mendowngrade kita salah satu dari isu resiko fiskal 2,9% katanya. Ini kalau APBN kita itu kan forecastnya atau ekspektasi tahun ini 2,53% defisit. Sementara Goldman Sachs melihat nggak bisa 2,53% ini, pasti 2,9%. Nah sebenarnya jawabannya sudah ada di Inpres 1 2025 tentang efisiensi. Nah ini kan berarti nggak mampu dikomunikasikan sampai Goldman Sachs gitu melihat bahwa risiko fiskal kita akan meledak sampai 2,9%. Memang masih di bawah batas undang-undang, tapi ini adalah isu negatif yang lainnya. Isu yang negatif yang berikutnya, core tax. Memang gagal selama bulan Januari mengakibatkan adanya drop 40% di tax revenue kita di bulan Januarinya, di bulan Februari agak lebih mending, all in all jatuhan revenue kita dari sisi tax 30%, sehingga ada defisit 31 triliun 0,13%. Ini yang pertama semenjak 4 tahun terakhir. Berita negatif lainnya gitu kan. Nah begitu dan antara seharusnya kan positif. Tapi kemudian market melihatnya, oh ini takut nih ada potensi risiko sistemik karena ada banking di situ. Pas Danantara launching saya lihat itu saham perbankan itu anjlok semua yang masuk di Danantara. Artinya apa? Takut, khawatir akan ada risiko sistemik. Belum diceritakan secara baik, ya. Artinya kan potensi besar, tapi ternyata tidak mampu untuk diceritakan dengan baik. Sehingga kemudian kalau kita lihat di hari Selasa, nah ini jarang-jarang ya, dengan para pelaku pasar pasti sudah pada tahu. Jarang sekali di hari Selasa, kalaupun kita melihat peristiwa global itu jarang, kecuali Black Tuesday di Great Depression tahun 1929. Ini kenapa bisa terjadi hari Selasa? Biasanya hari Senin atau Jumat. Ternyata a bit of everything tadi itu semakin lama semakin menekan, negatifnya nggak besar-besar banget. Tapi tadi asing sudah lihat short emerging markets, jadi tidak butuh yang negatif, sangat negatif. Sedikit negatif saja mereka sudah keluar, sehingga ketika ini semua dikumpulkan, anjloklah saham kita di tahun. Jadi bom begitu ya. Oke, tetapi resiko-resiko fiskal yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Fitra, apakah memang juga sudah menjadi pembahasan tersendiri di DPR? Ya betul, saya sedikit nambahkan aja bahwa tadi kan yang disampaikan oleh Mas Fitra ini memang betul. Artinya dari luar ini berpandangan kepada rumors, ya kan gitu. Seolah-olah efisiensi ini adalah pemotongan, padahal tidak. Efisiensi ini adalah realokasi anggaran sehingga yang sebelumnya anggaran itu dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak ada outputnya, announcement ataupun kemudian terkait dengan ATK dan lain-lain sudah tidak relevan kan gitu. Itu dialihkan kepada budget pembangunan sekolah kan gitu. Makan bergizi gratis yang mana pada akhirnya akan bisa meningkatkan ekonomi di daerah. Ini akan menjadi driver ekonomi di daerah dengan harapan daerah tumbuh, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih membaik. Nah, kemudian terkait dengan pandangan daripada Goldman Sachs gitu. Itu kan sangat jauh sekali kalau mereka melakukan teropong gitu. Sementara kami yang sehari-hari berhubungan dengan otoritas, dengan kementerian, dengan central bank itu tahu persis gitu. Jangan sampai ini rumors ini yang kemudian berkembang dan menyebabkan kekhawatiran daripada para pelaku pasar, para investor kan gitu. Jadi saya pikir memang ini perlu diluruskan. Tadi saya sepakat memang kedepannya ini perlu dilakukan pola komunikasi yang lebih intens. Kemarin kami Mas ketika IHSG itu rontok, teman-teman dari parlemen itu datang
untuk memberikan dukungan dan memberikan informasi. Bahkan beberapa hari setelahnya kemudian ada lagi acara yang memberikan penajaman, edukasi tambahan bahwa kondisi ekonomi makro kita ini tidak ada masalah gitu. Kalau kita sebutkan bahwa bank tadi rontok, saham-saham bank, Himbara, karena adanya Danantara, saya pikir nggak seperti itu juga. Karena bank-bank lain juga ikut rontok yang tidak masuk di dalam Danantara. BCA ikut nyungsep juga kan gitu. BCA ekosistemik itu semuanya. Boleh dipakai Nah, jadi maksud saya gini Mas, marilah kita pandang, berikan kepercayaan kepada pemerintah. Dan kita ini harus juga mendukung menjadi agent of change yang menyuarakan hal-hal positif. Kita di dalam arah yang baik, trajektori ataupun kita punya arah dan sasaran-sasaran dan juga target-target kerja itu tercapai. Oke. Ketika disebutkan bahwa kepercayaan asing berkurang, SRBI masih penyerapannya sesuai dengan postur APBN. Tidak ada masalah. Bank Mandiri menerbitkan global bond kemarin itu kalau nggak salah 800 juta dolar. Habis, oversubscribe. Nah, artinya memang ada hal lain yang nanti perlu kita dalami. Saya di DPR mungkin masa sidang selanjutnya ini akan secara khusus nanti terkait dengan pasar modal ini kita berikan penguatan. Akan ada pembahasan lebih dalam soal ini, tetapi Mas Fitra, Anda mau menanggapi mungkin? Ya, saya tertarik dengan obligasi ya. Obligasi kita memang kalau bicara year to date itu positif ya, positif inflow ya dibandingkan dengan yang equity market. Tapi begini, bonds itu memang kan mekanisme proteksi terhadap growth ya. Kalau misalnya kita mau yang tadi Pak Peri juga sempat sampaikan ya, fixed income namanya kan. Apalagi kalau kita bicara pemerintah, itu kan obligasinya itu 7,1% pada saat itu ya, pada saat market crash itu 7,1%, sekarang sudah 7,2, 7,3% yieldnya untuk tenor 10 tahun. Nah dibandingkan dengan Fed namanya 3%, ya sudah pastilah orang pasti masuk bond gitu kan. Dan apalagi ini sebenarnya kalau kita bicara pada saat itu, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, ketika market ya saya setuju bukan market crash ya, trading halt ya, ketika equity lagi down, ya mereka ngalir semua, udah kesedot semua ke obligasi. Nah ini berarti kan kita harus lihat nih, jangan sampai kemudian ini ada efek crowding out terhadap potensi growth ya ke depannya. Itu yang kemudian harus kita perhatikan, kita manage, dan tentunya yang paling penting lagi adalah bagaimana pola komunikasi pemerintah itu harus diperbaiki. Pola komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Kalau tadi kita lihat juga ada pergeseran portofolio, ini ke emerging dan juga ke emas begitu ya. Nanti saya akan coba dalami dengan Pak Alfred. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, mengatakan bahwa ada pergeseran portofolio pemirsa ini ke emerging market dan juga ke emas. Pak Alfred mungkin bisa ditanggapi apakah ini juga akan terus terjadi dan juga saham kita bisa dikatakan terus melemah nantinya? Ya, kalau saya sih nggak mau terlalu concern kepada aksi jual asing ya, karena ini memang sesuatu yang memang agak sulit dikendalikan. Tapi justru kita melihat dari berkaca case yang trading hold itu juga sebenarnya yang paling harus menjadi concern kita adalah confident pasar tadi. Investor ketika harga saham turun cukup dalam padahal fundamentalnya mungkin masih belum terlihat, istilahnya tidak ada bad newsnya, justru mereka tidak confidence tuh untuk melakukan pembelian. Jadi aksi wait and see ini juga refleksi dari memang pasar sedang tidak cukup yakin. Jadi concernnya di sana. Jadi kalau saya lihat memang tadi kalau kita bicara tentang aksi jual asing ini paling sulit dah. Karena memang tadi bahwa di asing ada investor, ada juga yang istilahnya financial investor, ada juga yang namanya trader. Jadi lengkap juga. Jadi artinya bahwa ya opportunity-nya juga ada. Tapi yang saya melihat tadi yang kemarin itu seharusnya bursa kita tidak terkoreksi sampai sedalam itu. Tapi sekali lagi kenapa bisa kejadian? Karena memang confidence. Makanya begitu tadi rekan-rekan dari parlemen datang kemarin waktu kejadian di trading hold, kita lihat bahwa begitu datang ternyata ada penurunan koreksi. Jadi juga cukup positif. Malamnya Kementerian Keuangan, Bu Sri juga melakukan press release juga tentang kondisi SBN. Ternyata di sini juga kondisinya juga relatif cukup baik. Dan ternyata confidence-nya juga mulai terlihat lagi. Nah jadi kondisi ini yang memang bisa dikatakan seharusnya meskipun asing melakukan aksi jual, kalau kita pasar kita cukup kuat khususnya tadi bicara masalah domestik, sebenarnya koreksinya nggak terlalu besar. Kita dalam 3-4 tahun ini kebanjiran yang namanya investor retail.
Jadi kalau kita bilang hampir dalam 5 tahun terakhir, mungkin nanti bisa dicek di data, memang terjadi penurunan porsi institusi, terjadi kenaikan posisi retail dalam kepemilikan saham di Indonesia. Dan ini terus berlanjut. Artinya apa? Bahwa kejadian-kejadian koreksi ini juga menjadi PR besar sebenarnya bagi regulator dalam hal bagaimana menjaga momentum pertumbuhan investor domestik. Kita akan mau bisa dibilang kalau mungkin yang 15-20 tahun yang lalu asing itu kuat sekali. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun begitu masuk yang retail ternyata kita memang semakin kuat. Tapi sekali lagi bahwa yang retail ini kan tadi perlu di-maintain ya. Kalau melihat tadi yang bilang Mas Fitra memang sangat penting. Kita melihat bahwa dalam kejadian ini menunjukkan bahwa memang komunikasi yang kurang. Retail itu sekarang kalau bicara masalah keputusan investasinya tidak hanya bicara masalah ketika dia melihat fundamentalnya aja. Tapi ada persepsi yang terbangun oleh informasi yang masuk. Informasi yang masuk ini kan kita nggak hanya fakta, tapi juga rumor, bahkan hoak. Ini yang nggak bisa dikendalikan. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin rumor Bu Sri Mulyani mau mundur. Okay. Kita nggak tahu tuh siapa yang melempar rumor. Tapi apakah tertangkap oleh investor retail? Tertangkap. Kita lihat komunikasi Danantara ketika bicara masalah uang-uang di bank BUMN bakal menjadi masalah. Ternyata faktanya juga tertangkap juga di masyarakat. Itu yang menjadi pegangan mereka. Jadi makanya ini yang memang menjadi PR besar. Kita nggak tahu bagaimana proses membendung informasi-informasi kepada investor retail. Karena sekali lagi akses informasi retail itu jauh berbeda dengan yang institusi. Mereka lebih kuat lah. Tapi kalau ring retail kita dari medsos yang masuk, dari ego dan sebagainya tuh siapa aja bisa memberikan. Nah ini yang memang menjadi catatan. Jadi sekali lagi memang concernnya bukan kepada aksi jual net sale. Memang itu bisa bilang nggak bisa kita hindarkan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi seharusnya tadi penurunan bursa kita itu tidak seturun seperti ini kalau tadi bicara masalah informasi yang masuk ke investor retail itu jauh lebih cepat, jauh lebih bermutu. Jadi saya pikir ini memang ya dinamika bursa selalu ada ya. Karena kita tahu kejadian bursa kita minus 5% hampir saya catat dari 97 hampir 21 kali. Jadi dinamika selalu ada. Tapi kita berharap ada pelajaran yang kita dapatkan. Memang ini harus diselesaikan. Yang terakhir adalah bicara masalah literasi masyarakat. Masyarakat kita khususnya bicara masalah investasi literasinya sangat rendah. Sehingga begitu dipengaruhi oleh berita-berita yang sifatnya bombastis dan fantastis, itu bisa mempengaruhi rasionalitas mereka. Sehingga mereka masuk kepada keputusan irasional. Jadi ini yang mungkin menjadi catatan. Ini yang artinya membuat para investor lokal begitu enggan, masih wait and see seperti yang Anda sampaikan tadi, ketika penurunan terjadi mereka tidak ada kepercayaan diri untuk membeli, gitu ya? Betul. Tetapi kalau kita membahas kembali soal IHSG, beberapa pekan lalu warnanya udah berubah nih, Pak Fir, berubah menjadi hijau. Berubah menjadi hijau ini apakah teknikal kah? Sudah saatnya? Atau juga dengan isu yang kita dengar bersama, pengumuman kepengurusan dari Danantara, seberapa besar sebenarnya efeknya? Baik, pasar itu digerakkan logika dan emosi, ya. Jadi tugas pasar itu yang menggerakkan itu ya dengan propaganda psikologis. Jadi semua logik Indonesia baik-baik, sedang baik-baik, tetapi emosi itu nggak bisa diatur, sehingga itu yang menggerakkan. Pada saat JP Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, dan BNP Paribas, mereka pemain besar, ngomong tentang downgrade everything. Ada nggak tanggapan dan sanggahan dari Bursa Efek Indonesia? Nggak ada. Jadi tadi bicara lagi literasi dan komunikasi. Kita nggak ada. Kita membiarkan pasar kita dibegal gitu loh. Akhirnya apa? Terbentuk di pasar tadi, wah kalau JP Morgan, kalau Merrill Lynch, Goldman Sachs, pemain besar udah ngomong begitu, berarti benar. Ya, kita nggak tahu apa di balik omongan itu. Kenapa? Orang ngomong itu kan ada yang tersirat dan yang tersurat. Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau itu digunakan sebagai propaganda psikologis untuk mengkoreksi pasar dan mereka bisa dapat harga murah, itu bisa terjadi. Nah, jadi IHSG dari awal saya bilang, saya yang ngomong di Instagram saya bilang, jangan terlalu sok tahu. Banyak orang bilang IHSG crash. Enggak crash. Tapi saya mau dalaminya tuh soal kembali hijaunya nih Pak Fir. Apakah memang ini teknikal kah sudah waktunya untuk hijau kembali? Atau karena memang kepengurusan dari Danantara? Mungkin bisa dispesifikasi ke situ? Kita lihat apa yang tertulis, apa yang tercatat di chart, bahwa kenaikannya itu karena emosi dari retail, bukan pemain besar. Nah, jadi
secara teknikal dia naik. Tetapi hari ini kita lihat dia terjadi gap up. Gap up yang cukup tinggi itu bisa dikarenakan karena optimis daripada investor yang membeli dan memborong. Karena mereka pikir, ini kapan lagi saya punya BRI yang murah, punya Antam yang murah, dan lain-lain. Akhirnya apa? Aksi ini membuat saham ini gap up. Ada bagusnya harga naik, tetapi dia meninggalkan gap ini akan terkoreksi lagi sampai 6.300. Tinggal dia terbang dulu ke 6.600 atau dia koreksi dulu atau naik dulu. Nah, jadi saya yakin IHSG akan kembali ke 6.600 dan akan kembali ke 8.000. Ada keyakinan di situ ya. Tetapi yang juga mau saya dalami mungkin ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita lihat saat ini nanti akan ada sebuah pengumuman penting di tanggal 2 April dari Presiden Trump terkait dengan tarif. Nanti kalau diberlakukan itu, apakah ini juga akan berpengaruh? Karena masih belum dibuka nih pasar saham saat itu. Kalau terjadi misalnya tarif yang diumumkan oleh Trump, apakah ketika dibuka kemudian saham akan kembali merah lagi? Atau menurut Anda? Dari kacamata Anda? Ya, jadi kalau kita melihat Trump ya, biasanya tarik ulur ya. Kemarin sempat untuk Kanada, Meksiko, China 25%, 25% dan 10% tarif. Itu sempat mau di-enforce, kemudian ditarik lagi. Kita negosiasi dulu, habis itu kemudian di-enforce lagi, ditarik lagi gitu ya. Kita belum tahu juga karena Trump ini memang orangnya sangat random. Tapi di kerandoman itu juga ada peluang-peluang juga ya di sisi yang lain. Cuma memang kalau dampak immediate-nya ya, biasanya kalau seperti itu, berarti risiko inflasi dari US pastinya akan meningkat gitu kan. Ketika risiko inflasi dari US meningkat, maka kemungkinan besar The Fed itu responnya akan lebih relatif tidak terlalu agresif untuk menurunkan suku bunga. Dan ketika pasar membaca itu, maka immediate impact-nya untuk di pasar indikatornya adalah USD 10 year. Nah, yang bond obligasi US yang bertenor 10 tahun. Itu kemungkinan besar yield-nya akan meningkat. Nah, kalau yield-nya sudah meningkat seperti itu, karena ada risiko inflasi yang meningkat juga, akibatnya apa untuk emerging markets? Ya dana kesedot ke sana. Gitu. Nah, kalau dana kesedot ke sana semua, berarti tidak hanya Indonesia yang suffer, tapi juga the rest of emerging markets, mungkin regional merah juga. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena kalau kita lihat dari sepanjang beberapa kali pengumuman Trump, tarif dinaikkan, kemudian nanti kita nego dulu. Tarif dinaikkan, nanti kita nego dulu. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Mudah-mudahan ini another bluff aja dari Trump, mudah-mudahan. Karena dia juga sudah tahu bahwa risiko inflasi untuk Amerika Serikat juga sangat tinggi. Sekarang bahkan potensi stagflasi. Di satu sisi Consumer Confidence Index di Amerika Serikat itu melemah, artinya memang ada potensi pelemahan dari sisi demand, dan juga The Fed juga melihat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di tahun ini untuk Amerika Serikat melambat. Tapi di sisi yang lain, inflasinya, forecast-nya meningkat, bahwa The Fed kemarin dari FOMC meeting yang terakhir itu memforecast dari 2,5 ke 2,7%. Artinya ada potensi risiko inflasi yang meningkat. Jadi inflasi di satu sisi, pelambatan ekonomi di sisi yang lain, risiko stagflasi. Dan sekarang pun The Fed dalam dilema. Cuma immediate impact-nya nanti kalau tarif Trump itu kemudian diumumkan, ya itu akan nyedot dana dari emerging markets juga. Oke, kita masih harus menunggu ya tanggal 2 April nantinya seperti apa. Hari ini nanti pengumumannya bagaimana, itu dampak dan efeknya akan seperti apa masih belum bisa untuk kita raba-raba begitu ya. Nanti kita akan dalami juga terkait dengan melemahnya rupiah, pemirsa. Seperti apa saja penyebabnya, usai jeda berikut. Bukan hanya IHSG yang menjadi perhatian kita pada hari ini, pemirsa. Nilai rupiah yang terus melemah ini juga menjadi perhatian kita bersama. Pak Fatih, apakah sudah ada pembahasan juga soal ini di DPR, bagaimana kemudian terkait dengan melemahnya rupiah, kemudian juga menjadi yang terendah mungkin di Asia, itu bagaimana? Ya, selalu kita lakukan evaluasi secara berkala. Kami jumpa dengan Bank Indonesia terkait dengan bagaimana kondisi moneter. Salah satunya indikatornya adalah nilai tukar. Dan saya pikir sekali lagi tidak perlu khawatir. Yang pertama, tekanan yang ada ini memang karena masalah global ya. Tadi sudah disampaikan bahwa memang policy yang ekstrim dari Amerika Serikat kan gitu. Jangankan rivalnya, tapi sekutunya saja mereka perangi kan, seperti Kanada, Eropa dan lain-lain. Nah, ini tentu menyebabkan tekanan yang pada akhirnya berefek kepada nilai tukar, bukan hanya di Indonesia saja kan gitu. Kita lihat negara-negara lain bahkan lebih parah. Namun kembali lagi berbicara di Indonesia, kami selalu berkomunikasi dalam hal ini dengan Bank Indonesia, dan di dalam laporannya bahwa segala
yang sifatnya itu indikator-indikator utama itu di dalam kondisi yang baik. Dan cadangan devisa kita juga cukup untuk melakukan operasi moneter, dalam hal ini menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Oke, Mas Fitra, dengan melemahnya rupiah di mata dunia saat ini, apa dampak paling mungkin terburuk yang bisa kita alami terhadap perekonomian Indonesia? Iya, kalau sebenarnya ada positifnya ada negatifnya juga sih. Okay. Seperti misalnya performa ekspor kita di bulan Februari itu naik 14%. Salah satu dipicu oleh depresiasi rupiah. Ya, karena komoditas kita menjadi relatif lebih menarik di pasar global. Tapi di sisi yang lain, memang kalau kita ngelihat depresiasi rupiah itu menurunkan kinerja industri. Karena kita bisa melihat bagaimana di tahun lalu sempat ada beberapa kali PMI, Purchasing Manager in Manufacturing, itu di bawah 50, artinya masa kontraksi 5 bulan berturut-turut kalau tidak salah. Itu salah satunya adalah kalau dilihat dari apa sih masalahnya, ternyata karena tekanan ongkos produksi yang berasal dari volatilitas nilai tukar. Nah, oleh karenanya ini menjadi masalah besar ya di kemudian hari kalau depresiasi nilai tukar ini terus terjadi. Tentunya juga ada efek-efek lain seperti di sektor keuangan itu akan menimbulkan risiko sistemik dan seterusnya. Nah, kuncinya di mana sih? Kenapa rupiah kita melemah terus? Nah, saya pernah menulis Real Exchange Rate, Trade Balance and the Industrialization in Indonesia, ditulis di Palgrave Macmillan. Nah, salah satunya adalah karena kinerja industri kita boncos, ya. Kalau kita lihat kontribusi sektor industri terhadap GDP itu sekarang tinggal 18-19%. Padahal tahun 2000-an itu bisa 26-27%. Artinya apa? Penting sekali untuk membangun fondasi industrial kita supaya nanti nilai tukar kita tidak terlalu volatile. Itu yang terjadi di negara-negara lain yang lebih produktif misalnya. Nah, caranya bagaimana? Kan ada Danantara. Nah, makanya kalau kita bicara Danantara, memang pas di launching responnya nggak terlalu positif. Tapi kemarin ternyata line up-nya itu line up yang setara Alex Pastor dan Denny Lanzat. Meskipun mungkin kepalanya head coach-nya itu tidak terlalu dipercayai, Patrick Kluivert ganti STY. Tapi sekarang ada Denny Lanzat dan Alex Pastor, buktinya kita menang kemarin lawan Bahrain. Bisa jadi dengan line up ini ada Jeffrey Sachs, ada Ray Dalio. Ray Dalio itu punya Bridgewater yang aset under management itu 124 billion US dollar. 2% aja, 2,5 billion US dollar itu diinvestasikan ke tempat-tempat project yang disukai oleh Danantara. Itu bisa luar biasa. Karena gini, kalau kita bicara mengenai industri, butuh ada investasi. Nah, investasi itu kemudian harus didatangkan. Nah, masalahnya adalah selama ini kita kekurangan. Untuk mencapai 8% misalnya, kebutuhan investasi kita berapa sih? Hitungan saya 10.000 triliun. Dan cuma 3.000 triliun di dalam negeri, harus dari luar negeri itu 7.000 triliun. Kapasitas itu cuma 3.000 triliun. Makanya keberadaan wadah ya investasi seperti Danantara ini ya perlu dimaksimalkan. Nah, untungnya ya pekan lalu kita sudah melihat setelah line up-nya itu diumumkan, kan awalnya tuh kalau kita lihat dari sesi sebelum break itu kayak wah tertekan terus ini karena Danantara kali. Ternyata setelah diumumkan, ternyata negatifnya respon positif. Meskipun masih merah, tapi nggak semerah sebelumnya. Ternyata ketika kita melihat semakin kesini, semakin hijau. Mudah-mudahan ini jadi modalitas gitu. Oke, saya juga mau dengar mungkin di akhir sesi kita adalah catatan dari investor. Saya mau tanya dulu ke Mas Pak Alfred mungkin bisa disampaikan kepada kita mungkin catatan dari investor terkait dengan IHSG, kemudian juga terkait dengan melemahnya rupiah, mungkin apa yang ingin Anda suggestkan, Anda sarankan kepada pemirsa? Ya, kalau bicara IHSG tadi bahwa saya meyakini bahwa arah IHSG itu tidak pernah salah. Ya arahnya, jadi ketika market kita sedang bearish tentu itu menjadi signal sebenarnya yang bisa dibaca oleh khususnya tadi pemerintah. Artinya bahwa ini yang memang harus selalu dicermati ya oleh pemerintah karena sekali lagi bahwa kita tidak bisa pungkiri sudah mulai banyak nih masyarakat yang tercampaign oleh regulator dulu masuk menabung saham dan sebagainya. Terakhir kita banjir investor retail dan juga pengaruh terhadap nilai transaksi juga sempat berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai transaksi, penyerapan penghimpunan dana dan jadi ini momentumnya juga harus dijagalah. Kita tahu bahwa proses literasi kita juga masih kurang, proses pengawasan juga masih kurang. Bahkan kadang-kadang kita melihat pemerintah ini sepertinya tidak cukup paham tentang apa itu pasar modal. Saya masih ingat tahun lalu saya baca berita institusi seperti BPK merekomendasikan menjual saham. Wah ini juga aneh nih, makanya hal-hal seperti ini yang kadang-kadang memang perlu koordinasi ya. Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa. Seharusnya tadi memang mekanisme kita seharusnya ada di OJK ya dan juga SRO. Tapi ternyata juga kita hanya bisa menarik investor retail, tapi begitu proses maintenance dan literasi, sepertinya kita belum menemukan cara yang cukup efektif. Terkait dengan penurunan nilai rupiah, ini juga kita pahamin.
adalah signal bahwa memang ketika terjadi, kalau di bulan awal tahun terjadi koreksi terhadap rupiah kita karena indeks dolar yang menguat. Kalau dalam beberapa hari ini kita lihat indeks dolarnya nggak kemana-mana, tapi rupiah kita turunnya juga lebih besar. Artinya memang ini sebenarnya signalnya berarti ada masalah nih. Sederhananya berarti ada bobot risiko yang lebih besar lagi yang dibebankan pasar terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Nah sekali lagi hal-hal seperti ini kan tadi, kalau kita memang atau pemerintah cukup confident dengan angka pasarnya, tapi sekali lagi bahwa, angka makronya, tapi sekali lagi bahwa pasar juga perlu diyakinkan. Jadi rupiah juga ini kalau saya ngeliat sekarang dalam 2-3 hari ini, khususnya hari ini ya, ketika rupiah sudah tembus 16.600, itu sudah mulai disamakan dengan yang krisis moneter. Padahal kalau kita lihat waktu COVID juga rupiah sempat di 16.700 tuh. Tapi kalau saya melihat pola seperti ini memang saya nggak tahu ya, tapi tetap bahwa ada pihak-pihak juga yang selalu pengen menebar ketakutan kepada investor kita. Jadi ini juga yang mungkin perlu menjadi perhatian. Sekali lagi kalau 15-20 tahun lalu retail yang kecil nggak masalah, tapi sekarang retail sudah mulai banyak. Ada juga yang sudah mulai secara istilahnya sangat disiplin ketika dia membeli saham memang pure karena rencana investasi dia. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang memang harus menjadi perhatian ya. Jadi mungkin nggak bisa dipungkiri lagi bahwa kita lihat dalam 10-15 tahun terakhir itu pertumbuhan pasar modal jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan. Karena kita tahu bahwa pendanaan kan kalau nggak perbankan pasar modal. Jadi ini jangan disepelekan pemerintah lah. Jadi kalau bisa harus semakin serius lagi terhadap pasar modal kita. Modal, ya. Kehadirannya sangat dibutuhkan pemerintah. Harus ada keseriusan. Kalau dari Pak Fir seperti apa? Baik, pemerintah memang seperti yang tadi Pak Alfred sampaikan, harus mulai mengambil perhatian kepada pengembangan pasar modal. Ya, harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Kenapa? Karena di dunia ini yang bisa memberikan return double digit dan triple digit di dunia ini hanya ada 2. Pertama stock market, kedua kasino. Jadi kalau kita mau bisnis di tempat lain, oke, saya bisnis ini bisa bikin 100 miliar, 100 triliun, bisa. Tetapi di industri konvensional tidak bisa membeli waktu. Baik. Nah, di bursa bisa membeli waktu. Itulah kenapa orang berbondong-bondong datang ke bursa. Jadi harus dibuka pintunya. Jangan baru mau masuk udah ditaruh pengawal, mau ditangkap. Nah, jadi nanti orang mau jual saham ditangkap. Berarti harus ada keseriusan, harus ada perhatian dari pemerintah terhadap pasar modal begitu ya. Benar. Terima kasih Bapak-Bapak hari ini sudah bergabung dengan kami di Indonesia Business Forum. Kita bahas pembahasan yang sangat menarik hari ini terkait dengan IHSG dan juga melemahnya rupiah. Harapannya setelah nantinya dibuka kembali, IHSG akan kembali hijau pemirsa. Demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.